Kita masuk ke sesi tanya jawab. Masya Allah. Nah, Ustadz izin bertanya. Semoga Allah menjaga antum. Tadi sholat zuhur dan asar jamak di masjid sebelumnya. Kemudian apakah di masjid ini sholat lagi atau bagaimana Ustadz? Iya jamaah, anjurannya kalau antum sudah sholat, kemudian antum ada di masjid, ikut jamaah yang ada di masjid. Ustaz, kita sudah sholat asar. Iya, antum jatuhnya sholat asar yang kedua itu sunnah buat antum. Karena pernah Nabi Muhammad SAW sholat subuh di Mina kalau nggak salah. Setelah sholat subuh ada dua orang yang nggak sholat, dibawa sama para sahabat. Sambil gemeter ini orang ditanya, kalian muslim nggak? Kata dia, muslim ya Rasulullah. Kenapa kau nggak ikut sholat? Kenapa kau nggak sholat? Kita sudah sholat tadi di tenda kami. Kita sudah sholat di sana tadi. Kata Nabi SAW, idza shallaituma, kalau kalian sudah sholat, kemudian datang ke masjid dan di masjid sedang didirikan sholat, maka kalian ikut sholat. Karena anak terus terang tadi anak datang melihat pemandangan yang gak nyaman. Yang di luar pada ngobrol, pada foto-foto macam-macam. Yang di dalam sedang Allahu Akbar. Jadi jamaah pesan nih buat yang gak mau sholat lagi, ya antum di luar masjid, jangan ke masjid. Tapi kalau antum ada di masjid ikut sholat, sehingga antum dapat pahala double dan tidak merusak pemandangan juga. Barakallahu fikum. Bagaimana cara memberi semangat, motivasi kepada teman saya yang sudah beberapa kali nadhor belum mendapatkan jodoh? Bilang sama dia, jodoh di dunia sementara, cari jodoh di akhirat nantinya. Jamaah bener, antum gak menikah dengan wanita dunia, Allahu Akbar. Di surga itu Allah menyebutkan wa azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun. Istrinya itu suci dari segala kotoran. Wanita surga itu nggak datang bulan, nggak nifas, nggak bau peti, nggak bau jengkol, nggak ada, masya Allah, mutahharah. Kemudian dia akan tetap gadis. Antum kalau menikah dengan gadis di dunia ini, pertanyaannya, mana yang udah nikah? Anak kasih hadiah. Yang nikah sama gadis mana? Angkat tangan. Nah, kasih mic dia. Berdiri antum. Berdiri antum. Masya Allah. Hadiahnya besar ini. Pertanyaannya harus agak susah. Antum nikah sama gadis berapa lama? 18 tahun. Masih gadis sampai sekarang? Ya enggak lah. Berapa lama gadis dia? Sebentar saja kan? Masya Allah, ini ambil hadiahnya buat antum. Sebentar gadis itu jamaah, sebentar, semalam cuma selesai. Seperti itu. Setelah itu menua badannya akan kacau. Yang awalnya 48 jadi 84 beratnya. Subhanallah, itu gadis perempuan di dunia. Kalau di akhirat apa kata Allah? Inna ansha'na hunna insya'a faja'alnahunna abkara urban atraban li ashabil yamin. Kami jadikan subhanallah wanita-wanita itu dibikin jamaah. Allah menciptakan bidadari surga itu dengan kalimat kun, jadi. Dan mereka tetap gadis, tetap gadis. Hari ini antum dapat, besok ketemu gadis lagi, lusa gadis lagi, masya Allah. Maka kalau antum nggak dapat jodoh di dunia ini, berhalal berjodoh di akhirat. Tapi
Semua ingin menikah karena sunnah Nabi Muhammad SAW. Silahkan cari. Tadi Anda sudah sampaikan, yang ingin menikah hendaklah tahu diri. Dia tahu diri, dia bercermin. Jangan minta, anak kepingin wanita Ustaz yang hafid Al-Quran. Antum hafal Quran? Belum Ustaz. Akhirnya ditolak sana, ditolak sini. Jadilah orang baik. Insya Allah jodoh yang baik akan datang kepada antum. Barakallahu fikum. Ustaz, apa perbedaan jamak dan qasar? Apakah setiap sholat bisa dijamak dan diqasar? Jazakallahu khairan. Jamak itu artinya mengumpulkan sholat. Qasar itu artinya memendekkan sholat. Jamak itu bisa dilakukan karena kondisi. Orang dalam kondisi hujan lebat, salat maghrib ke masjid, tahu-tahu hujan lebat, imam boleh menjamak sama isya tanpa qasar. Karena qasar ini kekhususan musafir. Dan yang diqasar cuma salat yang 4 rakaat. Karena anak pernah jamaah dulu waktu masih sekolah di Madinah liburan, kita naik bus dari Jakarta ke Jember. 24 jam kita naik bus. Di jalan kita berhenti sholat maghrib isya. Ada orang yang mau sholat, kita ngomong jamaah mas, kata, iya. Sholat maghrib waktu itu. Qasar ya? Anda ngomong iya. Anda pikir 3-2 kan? Maghribnya diqasar sama dia jemaah. Anda ngomong, Bapak kok maghribnya 2 rakaat loh? Tadi kan saya sudah sampaikan diqasar, kata dia. Pak, maghrib nggak bisa diqasar. Ah, kamu belum baca kitabnya. Ada di kitabnya itu, kata dia. Oh ya sudahlah. Kita kalau debat kitab ini bisa salah sama mereka jemaah. Seperti itu. Ingat, yang diqasar itu hanya sholat yang 4 rakaat. Kemudian yang bisa dijamak itu zuhur sama asar, maghrib sama isya. Dan tidak harus dijamak qasar musafir. Kalau dia memang kondisinya sedang santai, ya udah dia qasar saja, nggak perlu dijamak. Zuhurnya 2 rakaat, asarnya 2 rakaat, isyanya 2 rakaat. Tapi kalau kondisinya enggak, Ustaz, ana dalam perjalanan dan capek mau dijamak, silahkan dijamak. Tapi kalau sholat bersama imam dan imamnya itu mukim bukan musafir, maka antum harus ikut imam. Gimana Ustaz kalau masuk ke masjid imamnya sholat isya sedangkan kita sholat maghrib 3 sama 4? Apa yang harus dilakukan? Apakah dia sholat isya bersama imam baru setelahnya sholat maghrib, atau dia sholat maghrib bersama imam tapi imamnya 4 rakaat? Gimana solusinya? Yang pertama, ingat sholat itu harus tertib. Jadi jamak takhir itu artinya mengakhirkan waktu maghrib di waktu isya, bukan mengakhirkan sholat maghrib setelah isya. Sebagian ulama berpendapat mengatakan nggak sah. Ada yang mengatakan tidak sah kalau antum sholat maghrib setelah isya, karena tertibnya maghrib dulu baru isya. Maka gimana kalau imamnya sholat isya, antum masuk bersama imam niat sholat maghrib, tapi ketika imam di rakaat ketiga dia bangkit, antum duduk menunggu imam salam, salamnya bareng imam. Atau yang kedua, boleh niat mufaraqah, niat berpisah dari imam di rakaat ketiga. Karena kalau antum sholat maghrib 4 rakaat nggak sah sholat antum. Maghrib tetap 3 rakaat. Barakallahu fikum. Ustaz, ana saat ini merantau, dan bagaimana cara saya bisa berbakti kepada orang tua? Orang tua sudah tua dan anak-anaknya di luar daerah semuanya. Apakah saya harus kembali dan merawat orang tua saya? Wallahi kalau orang tua antum sendirian, antum lebih baik balik. Kalau orang tua antum sendirian, artinya
Orang tua kita yang kafir saja Allah mengatakan wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Sahibhuma, jadilah engkau sahabat mereka di dunia ini. Jadi hendaklah engkau mendampingi orang tuamu. Banyak teman-teman yang merantau selalu mengeluh ke Ustaz, orang tua ana masih jauh dari ilmu agama ya, masih belum taat ya, banyak tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan syariat. Ketika ditanya antum tinggal di mana? Ana di Jakarta. Orang tua di kampung. Gimana antum akan bisa memberikan nasihat? Padahal perintah Allah dampingi keduanya. Wasahibhuma fid dunya ma'ruf. Jadi kalau antum bisa mendampingi orang tua antum, antum pulang. Tapi kalau ada yang mendampingi di sana, insya Allah nggak ada masalah. Tapi antum berbaktinya dengan sering pulang kampung, sering berbagi rezeki, dan minta izin. Anak-anak yang mau keluar kota kadangkala dimutasi sama kantornya, dimutasi sama perusahaannya. Dia dipindah dari umpamanya dari Jember dipindah ke Mentok sini. Sebelum dia berangkat dia izin sama ibunya, ibu saya dimutasi, boleh nggak ibu? Ibu ngomong nggak boleh, jangan berangkat tentu. Gimana Ustaz, rezeki anak-anak berarti harus dipecat ini itu. Subhanallah. Ada seorang yang datang kepada Nabi Muhammad SAW minta izin untuk berjihad, mencari surga bukan cari dunia, untuk berjihad fisabilillah. Ditanya, ibumu masih hidup? Masih hidup, pulang. Fafihima, bapak ibu masih hidup? Masih hidup. Fafihima fajahid. Kalau engkau mau berjihad, berjihad di rumah. Ada bapak ibu, ada surga di sana. Ada seorang yang datang dari Yaman berangkat ke Madinah, mau berhijrah, mau berkumpul sama Nabi Muhammad SAW. Ditanya, masih ada ibumu? Masih ada, pulang sana. Fa innal falzam rijlaiha fa innal jannata tham. Engkau tetap di kaki ibumu, tetap di kaki ibu, di situ ada surga. Jangan kemana-mana. Maka tolong diperhatikan hal ini buat teman-teman yang merantau. Tolong minta izin sama ibunya. Kalau ibunya berat, maka antum pulang. Ustadz mau bertanya di luar tema. Bolehkah seorang istri menyelipkan uang untuk dikasih sama ibunya, tapi tanpa sepengetahuan suaminya, karena takut dimarahi? Kalau uangnya itu uangnya istri, maka nggak perlu izin suami. Suami kasih hadiah sama istrinya, nih hadiah, sudah terserah dia. Mau dikasihkan ke ibunya, mau disedekahkan ke masjid, mau berikan kepada fakir miskin, itu sudah milik istri. Tapi kalau duitnya suami, maka ada dua kondisi. Yang pertama, kalau tahu suaminya mengizinkan, ya sudah kasih. Tapi kalau tadi suaminya tidak mengizinkan, maka nggak boleh. Karena duitnya punya siapa? Punya suami. Ingat jamaah, duitnya istri punya istri, duitnya suami punya suami. Faham nggak? Duitnya istri, antum kalau mau ngambil harus izin. Alhamdulillah dapat istri kaya raya, masya Allah, alhamdulillah. Antum mau naik mobilnya istri, izin sama istri. Afwan, mau nyewa mobilnya gitu kan. Izin punya istri. Kalau istrinya udah bang mau dipakai, pakai. Ini mobil milik kita berdua. Ya sudah, berarti milik bersama. Tapi kalau tidak, itu tetap miliknya istri. Rumah tetap miliknya istri kalau memang istri yang memilikinya. Sehingga suami pun tidak berhak mengambil uangnya istri kecuali dengan izinnya istri. Sebaliknya, istri nggak boleh ngambil duitnya suami. Namun suami punya kewajiban memberi nafkah kepada istrinya, wajib hukumnya. Gimana Ustaz kalau suami tidak memberikan nafkah cukup? Boleh nggak istri mencuri duitnya suami? Boleh. Apa Pak? Boleh, asalkan, masya Allah, boleh asalkan dengan cara yang ma'ruf.
Jadi boleh asalkan dengan cara yang ma'ruf. Artinya kebutuhan dia. Masya Allah. Kenapa baterainya apa? Taruh di atas. Nah, jadi boleh asalkan dengan cara yang ma'ruf. Artinya dia ngambil duitnya suami untuk beli susu buat anak-anaknya. Dia ngambil duitnya suami memang untuk kebutuhan yang primer buat dia, yang mendesak, untuk beli token listrik, untuk beli. Tapi jangan ngambil duitnya suami. Anda ngambil duit suami Ustaz untuk beli HP yang paling baru, Ustaz. Nggak boleh. Kemudian suami, ingat, para suami ini kalau ngasih nafkah sama istrinya sesuai dengan kebutuhan istri atau sesuai dengan kemampuan suami. Ibu-ibu, ada mic nggak ibu-ibu? Ini hadiah buat ibu-ibu kayaknya. Nah, ada mic nggak di sana? Ada? Coba, siapa yang mau jawab? Mic-nya buat ibu-ibu. Jangan dibawa ke sini. Itu mic diambil. Ada mic. Ya. Pertanyaannya, ibu-ibu ini mau nafkah dari suami sesuai kebutuhan atau sesuai kemampuan suami? Sesuai kemampuan suami, Ustaz. Masya Allah. Kalau suaminya miskin, gimana? Nggak apa-apa, nah, Masya Allah. Kasih hadiahnya nanti. Nah, kirim ke belakang. Jamaah, Allah mengatakan liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Kata hendaklah orang memberikan nafkah itu sesuai dengan kemampuannya. Suami gajinya hanya 2 juta, ya udah. Umpamanya si suami punya kewajiban memberikan nafkah kepada orang tuanya, 1 juta dia berikan kepada orang tuanya, 1 juta dia berikan kepada istrinya. Hanya ini yang aku miliki. Kemudian Masya Allah setelah 2 tahun naik pangkatnya, gajinya 20 juta. Tetap ngasih ibunya 1 juta, ngasih istrinya 1 juta. Zalim yang seperti ini. Sesuai dengan kemampuan. Engkau mampu memberikan 10 juta, 10 juta. Tapi kalau memang nggak mampu sesuai, maka istri nggak boleh nuntut. Artinya kalau suaminya nggak mampu, ya udah itulah suami dia. Tapi kalau suaminya mampu, di sini sang suami akan dimintai pertanggungjawaban sama Allah. Ada suami-suami yang pandai bersedekah, bangun masjid, bangun rumah untuk orang-orang miskin, tapi sama istrinya pelit dia. Ada apa enggak ibu-ibu? Ada katanya. Ustadz, mohon doanya supaya saya bisa cepat pindah tugas ke bagian yang lain. Karena di bagian tugas saya ini sering mencairkan uang kegiatan, tetapi pelaksanaan tugasnya tidak dikerjakan dengan benar. Wallahi jamaah, banyak orang yang makan haram, ngasih makan istrinya haram, ngasih makan anaknya haram. Kenapa negeri kita ini banyak bocor, jamaah? Korupsi di mana-mana. Model kayak gini. Uang kegiatan 2 juta, Masya Allah. Yang untuk kegiatan 500, yang 1,5 juta buat makan bersama. Semoga Allah menyelamatkan negeri kita, menjaga negeri kita, memperbaiki negeri kita. Karena terus terang sedih kita melihat ketika kepala negara, bukan kepala negara, kepala daerah harus dipenjara KPK. Sekarang ini sudah mungkin hampir 40 kepala daerah yang dipenjara gara-gara makan uangnya rakyat. Maka ana doakan antum, semoga antum cepat pindah ke bagian lainnya. Bismillah Ustadz, tolong motivasinya untuk keluarga anak, alhamdulillah hadir, agar tidak meninggalkan sholat. Barakallahu fikum, jazakallah khairan. Jamaah, sholat ini rukun Islam yang kedua.
tiangnya agama. Amududdin. Kalau onta itu, dia itu tulang punggungnya. Kalau nggak ada, ambruk. Ada orang meninggalkan sholat tapi dia mengatakan, Masya Allah Ustaz, fulan ini Ustaz, orangnya Masya Allah Ustaz, baik hati, dia suka membantu orang, tapi sayangnya tidak sholat, dia bukan orang baik. Ada orang tidak sholat tapi dia tidak berzina, Masya Allah baik dia Ustaz. Subhanallah, meninggalkan sholat itu lebih parah daripada berzina. Meninggalkan sholat lebih parah daripada memperkosa. Jangan main-main dengan sholat. Yang pertama dihisab pada hari kiamat sholat. Kalau sholatnya baik, semuanya baik. Sholatnya buruk, habis semuanya. Maka jangan mensederhanakan sholat. Dan yang Allah pinta sama kita, ya sesuai dengan tema kita. Kalau antum mau susah di akhirat, ya silahkan, nggak usah sholat. Tapi subhanallah jemaah, Allah pinta sama kita nggak banyak, hanya 5 waktu. Dulu kita tuh mau dikasih beban 50 waktu. Awal Nabi dapat perintah sallallahu alaihi wasallam sholat dari Allah berapa waktu? 50 waktu. Kalau 50 waktu dibagi 24 jam, setiap berapa menit kita sholat jemaah? Kira-kira setengah jam kita sholat. Baru keluar dari masjid sampai rumah, hayya ala sholat, aduh sholat lagi. Allah sudah ringankan 5 waktu. Alhamdulillah, masih nggak sholat. Antum kerja dari jam 7 sampai jam 4 taat patuh, sama Allah nggak patuh. Padahal yang ngasih tangan antum Allah, yang ngasih kaki antum Allah, yang ngasih mata antum Allah, yang memberikan segala fasilitas Allah. Antum lebih taat sama perusahaan daripada sama Allah. Seorang muslim tuh jamaah, slogan dia sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Ustaz, apa hukumnya jika seorang mu'alaf tidak mengganti namanya ke nama yang islami? Adakah konsekuensinya kelak di akhirat? Yang pertama jamaah, berkaitan dengan nama, orang itu akan mendapatkan bagian dari nama dia selama namanya artinya baik. Nama itu ada yang haram, seperti nama-nama Tuhan, nama-nama berhala, nama-nama dewa-dewa yang disembah, itu haram hukumnya. Maka dia harus mengganti namanya. Tapi ada nama yang gak haram, makruh aja, namanya kurang baik artinya. Siapa nama antum? Alhamdulillah, Ribut Ustaz. Pernah lihat namanya orang Ribut? Ada namanya Ribut. Wajib diganti? Enggak wajib, tapi lebih baik diganti. Jadi kalau antum hijrah nama antum baik, tapi bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, fadol, nggak ada masalah, selama artinya baik dan tidak ada kaitan dengan dewa-dewa, sesembahan-sesembahan. Jadi antum tidak harus merubahnya. Dan ketahuilah, ada seorang sahabat yang namanya Hazan. Hazan itu artinya susah, keras kepala. Dia datang kepada Nabi Muhammad SAW. Ditanya sama Nabi SAW, siapa namamu? Hazan. Lalu diganti sama Nabi, anta Sahal, namamu Sahal. Sahal itu artinya mudah. Oh, kata orang ini, enggak, aku enggak mau ganti nama pemberian orang tuaku, aku akan pakai nama ini. Oh ya sudah, kata Nabi. Nabi tidak memaksa dia. Cucunya Sa'id bin Musaib bin Hazan cerita, gara-gara kakek kita nggak mau dirubah namanya keras kepala, itu di rumah kita sampai hari ini ada. Maka kalau nama antum buruk, ganti namanya. Barakallahu fikum. Di Indonesia ini jamaah, berkaitan dengan nama, dulu banyak memberikan nama itu yang muslim pun dengan membuka Al-Quran. Dia taruh tangannya. Kebanyakan Al-Quran dulu itu nggak ada terjemahannya, sehingga kadangkala dia taruh di lafal yang kurang tepat. Sampai ada teman kita punya nama Sahirun Alim, penyihir yang pinter.
Itu cerita ketika Allah menceritakan Nabi Musa dengan Fir'aun. Ketika Fir'aun mengatakan, datangkan tukang sihir yang pintar. Dia katakan, ini ada di Quran Ustaz. Ada, kata dia. Ya iya ada, setan pun ada dalam Quran. Ada setan. Ada seorang ustadz yang terkenal namanya minal khasirin, termasuk orang-orang yang merugi. Itu bapaknya ngelihat di Al-Quran minal khasirin. Ketika dia sudah belajar di pesantren, akhirnya dia ganti namanya, tambahi laisa minal khasirin, bukan termasuk orang-orang yang merugi. Dia Ustadz, ada seorang mau poligami, tapi orang tuanya tidak mengizinkannya. Bagaimana Ustadz? Ya udah, antum nggak usah poligami. Artinya, memang kita tahu poligami ini nggak harus izin sama istri atau sama orang tua. Tapi kadang-kala orang tua itu takut anaknya bertindak zalim. Jadi orang tua punya firasat, enggak nak, engkau kayaknya enggak mampu poligami. Karena Allah memberikan izin poligami itu bagi orang yang mampu berbuat adil. Fa in khiftum alla ta'dil. Kalau kalian khawatir enggak bisa berbuat adil, ada kekhawatiran, oh kayaknya anak enggak mampu, haram kita ketika itu kalau nikah. Karena kita akan melakukan kezaliman. Oh enggak Ustaz, anak coba dulu. Coba ternyata antum zalim. Ada orang yang memang enggak bisa melakukan keadilan. Dia dengan dua istrinya, hatinya lebih, ya nanti lebih sayang kepada istri pertamanya sehingga menzalimi istri keduanya. Jadi tadi kalau orang tua antum tidak mengizinkan antum karena pertimbangan yang syar'i, maka nggak usah. Bahkan kalau orang tua antum nyuruh antum menyeraikan istri antum ceraikan istri antum. Istrinya satu nih, ibunya ngomong, nak, ibu nggak suka sama istrimu, ceraikan apa enggak jam? Ibu-ibu dengerin nih, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda ketika ada seorang tabiin tanya kepada Abu Musa Al-Asy'ari atau Abu Darda, anda lupa, Abu Darda mungkin. Dia datang mengatakan, ibuku nyuruh aku menceraikan istriku. Kata Abu Darda, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-walidu awsatu abwabil jannah fa in syi'ta fa'adi dzalikal bab aw ihfaz. Ibu itu, orang tua itu adalah pintu surga yang paling indah. Maka terserah engkau. Kalau engkau mau menghilangkan pintu itu silahkan. Tapi kalau engkau mau jaga, engkau jaga pintu itu. Asalkan alasan ibu kita minta kita menceraikan sesuai dengan agama. Istrinya udah jarang sholat, nggak taat, tapi karena suaminya cinta ya, dia tetap mempertahankan istri. Nggak boleh, dia ceraikan istri. Nah, bagaimana hukumnya orang tua yang dikasih anaknya uang dari hasil kerja di bank, diterima atau tidak? Kalau orang tuanya tidak butuh, dia terima, dia berikan kepada orang. Tapi kalau orang tuanya butuh dengan duit itu, dia ambil, nggak ada masalah insya Allah, karena dia menerimanya sebagai sebuah pemberian, sebuah hadiah dari anaknya. Barakallahu fikum. Ustaz, saya mau tanya, bagaimana cara mendidik anak yang suka melawan orang tua, apalagi seorang ibu? Coba ibunya ini introspeksi diri. Alhamdulillah. Kenapa anaknya durhaka? Apakah dia durhaka sama orang tua? Karena ada pesan dari Umar bin Khattab agar kita berbakti kepada anak-anak kita, sehingga anak kita berbakti sama kita. Kita mendidik dengan cara yang baik. Kita berbakti sama orang tua kita. Kalau kita awalnya memang durhaka sama orang tua kita, bisa jadi kita dapat anak yang durhaka pula. Maka kita istighfar, ya Allah, minta ampun sama Allah. Mungkin engkau pernah melukai hati orang tuamu, menyakiti hati ayahmu, ibumu. Kita ajak ngomong itu nggak boleh sama orang tuanya.
Maka yang pertama introspeksi diri. Setelah itu doakan anaknya. Mungkin dulu waktu bikin anak gak baca doa juga. Banyak orang-orang bikin anak gak baca doa. Anaknya gak diakikoin juga. Maka berusahalah untuk mendidik anaknya dengan cara yang baik ya. Bawa ke tempat-tempat yang dia melihat dengan matanya orang-orang yang berbakti sama orang tuanya. Tunjukkan antum bagaimana berbakti sama orang tua antum, sehingga anak melihat, oh ternyata seperti ini, duduk itu seperti ini, berbicara seperti ini. Sehingga anak itu lebih banyak belajar dari melihat daripada belajar dari pengetahuan yang diberikan kepada dia. Barakallahu fikum. Ustadz, saya punya anak istri tapi sholat akhir waktu. Alhamdulillah masih sholat. Kenapa sholat di akhir waktu? Kenapa? Lalai. Ya tugas suami sekarang. Tugas suami terberat itu adalah menyelamatkan istrinya dari api neraka. Jadi diingatkan terus. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu subhanallah, beliau masih mengingatkan putrinya Fatimah dengan menantunya Ali untuk sholat, tapi sholat malam. Malam hari itu Nabi SAW menyuruh Ali untuk bangun. Ala tusollian, kalian gak sholat malam, dibangunkan. Artinya tetap ada watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Kalau perlu suami habis sholat di masjid jamaah, pulang ke rumah, panggil istri sama anaknya, ya Allah ambil wudhu semua, abah mau jadi imam. Boleh bapaknya jadi imam lagi sholatnya, tapi sholat sunnah buat bapaknya, buat keluarganya jadi sholat wajib. Sholat ini perlu dibiasakan, perlu ada pembiasaan. Dan Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Suruh keluargamu sholat dan engkau sabar menyuruh keluargamu sholat. Jadi terus diingatkan. Kalau bapaknya kerja di luar, pas waktu zuhur ditelepon istrinya, istriku tolong sholat. Tolong sholat, diajarin. Ketika nanti nggak taat, ada cara lain. Salah satu caranya istrinya itu diboikot, tidak dikumpulin. Setelah dikasih nasihat nggak mau, udah nggak usah dikumpulin istri. Sehingga istrinya sadar, kenapa suamiku kok nggak ngumpulin aku. Istri berpikir semoga dapat hidayah. Karena kalau seperti ini terus mungkin dia diceraikan sama suami. Dan suami harus jadi kuat di rumahnya. Dia pemimpin di rumah. Nah, ini pertanyaan terakhir. Ustadz, bagaimana sikap istri menghadapi suami yang suka main game online? Wallah jamaah. Jadi ada fitnah yang masuk ke setiap rumah sekarang. Itu tanda-tanda kiamat. Mungkin salah satunya masalah game online ini. Bagaimana sikap istri kalau suami main game online? Yang pertama, berusaha untuk dia ada di sebelahnya suami. Biar suami main game online. Kalau sudah dikasih tahu nggak mau, biar dia main game online, anti baca Quran di sebelahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca Quran. Diruqyah suami. Nanti suaminya akan pindah juga. Bang, biar abang main itu tapi dapat berkahnya Quran dong. Ya. Bacain Quran sampai selesai baca ayat kursi, ditiup suaminya. Tuh. Dapat hidayah suaminya. Artinya kesian memang jemaah. Terus istri harus bisa menciptakan suasana yang indah dalam rumah. Bikin suaminya kalau masuk rumah nggak kepingin keluar rumah. Dengan apa? Ya apalah permainan-permainan di rumah yang bisa dia bikin. Suami datang masuk rumah, jangan pernah ditanya suami ini dari mana. Ibu-ibu, dengerin. Kalau suami datang ke rumah jangan ditanya dari mana. Pertanyaannya apa? Mau apa? Bapak-bapak siap? Ditanya mau apa gitu. Kalau ditanya mau apa, masya Allah, suami itu langsung dikunci rumahnya. Enggak, aku nggak mau keluar. Sudah, alhamdulillah. Ditanya mau apa, mau yang panas, mau yang dingin, dengan wajah yang penuh senyum.
Jangan ditanya dia dari mana, karena banyak rumah tangga ini ribut gara-gara istri nggak sabar tanya dari mana. Biar suami yang cerita sendiri. Dia dari mana? Katakan, ya Allah bang, abang kecapean bang ya, mudah-mudahan anak pijetin bang ya. Dia cerita, oh iya abang baru dari ini. Ya, cerita dia. Tapi kalau ditanya dari mana? Dari sini. Ngapain? Oh, sama siapa? Terus ngobrolnya tadi apa? Ini tadi kita nggak bawa kamera, seharusnya direkam semuanya. Laporkan kepada istri. Jangan. Istri itu terimalah suami dalam rumah. Kalau keluar rumah, titipkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Masuk rumah, suamiku. Bikin dia nggak keluar rumah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jamaah, itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, karena terus terang jamaah, perjalanan kita ini masih panjang. Kemana? Allahu Akbar. 2 jam setengah lagi kita baru sampai ke tempat tujuan kita. Apabila yang Anda sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluh, kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.